Bayangkan jika Anda bisa memahami rahasia yang membuat banyak orang Tionghoa dikenal sebagai salah satu komunitas yang paling sukses secara finansial di Indonesia. Apakah mereka memiliki rahasia yang tidak dimiliki oleh orang lain? Dalam video ini kita akan membahas 20 kebiasaan finansial yang mereka terapkan dan membuat mereka unggul dalam hal membangun kekayaan. Orang Tionghoa memiliki reputasi sebagai komunitas yang sangat kuat dalam membangun dan mempertahankan kekayaan. Kesuksesan ini bukan hanya hasil dari kerja keras, tetapi juga kebiasaan finansial yang telah mereka warisi dan jalani selama bertahun-tahun. Dari prinsip hemat hingga investasi strategis, mereka memiliki pendekatan yang luar biasa dalam mengelola uang. Dalam budaya Tionghoa, uang bukan sekedar alat tukar, tetapi simbol stabilitas dan tanggung jawab keluarga. Oleh karena itu, kebiasaan finansial mereka seringkali didasarkan pada filosofi yang mendalam, disiplin yang kuat, dan pandangan jangka panjang. Kebiasaan ini terbukti efektif, bahkan di tengah tantangan ekonomi global. Jika Anda ingin memahami bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka tonton video ini sampai selesai. Kami tidak hanya akan membahas apa saja kebiasaan finansial mereka, tetapi juga mengapa kebiasaan ini penting dan bagaimana Anda bisa mulai menerapkannya. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke kebiasaan yang pertama, yaitu adalah mengutamakan tabungan sebelum pengeluaran. Salah satu kebiasaan finansial utama orang Tionghoa adalah selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung sebelum membelanjakan uang. Prinsip ini sering dikenal dengan istilah bayar diri sendiri terlebih dahulu. Mereka percaya bahwa tabungan adalah pondasi dari stabilitas keuangan. Dalam praktiknya, orang Tionghoa cenderung menetapkan persentase tetap dari pendapatan yang harus ditabung. Misalnya 20-30%. Mereka memprioritaskan hal ini bahkan sebelum membayar tagihan atau kebutuhan sehari-hari. Dengan cara ini, mereka memastikan bahwa tabungan mereka terus bertambah tanpa tergantung pada sisa pengeluaran. Filosofi ini mencerminkan nilai hemat yang kuat dalam budaya Tionghoa. Mereka percaya bahwa memiliki dana darurat dan tabungan jangka panjang adalah kunci untuk menghindari stres keuangan, terutama dalam menghadapi situasi tak terduga seperti krisis ekonomi atau kehilangan pekerjaan. Untuk mendukung kebiasaan ini, banyak keluarga Tionghoa mengajarkan anak-anak mereka pentingnya menabung sejak dini. Anak-anak diajarkan untuk menyisihkan sebagian uang saku mereka, sehingga kebiasaan ini terbentuk secara alami dan menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Dalam jangka panjang, tabungan ini tidak hanya digunakan untuk keamanan finansial, tetapi juga untuk tujuan yang lebih besar seperti investasi, pendidikan anak, atau memulai bisnis. Dengan demikian, kebiasaan sederhana ini menjadi dasar dari kesuksesan mereka dalam membangun kekayaan. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya yang kedua adalah hidup hemat dan menjaga gaya hidup sederhana. Hidup hemat adalah salah satu kebiasaan yang paling menonjol dalam komunitas Tionghoa. Mereka sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang dan cenderung menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Prinsip ini membantu mereka mengalokasikan uang untuk hal-hal yang lebih penting. Alih-alih mengejar kemewahan atau barang-barang bermerek, orang Tionghoa lebih memilih berinvestasi dalam aset yang menghasilkan nilai, seperti properti atau pendidikan. Mereka percaya bahwa gaya hidup sederhana adalah cara untuk menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Dalam praktiknya, kebiasaan ini juga tercermin dalam cara mereka mengelola kebutuhan rumah tangga. Mereka lebih suka memasak di rumah daripada makan di luar, memanfaatkan diskon atau promosi, dan bahkan berbagi sumber daya dengan keluarga besar untuk mengurangi biaya. Nilai hemat ini seringkali dikaitkan dengan filosofi Konfusius yang mengajarkan pentingnya hidup sederhana dan tidak terkait pada keinginan duniawi. Filosofi ini mengingatkan mereka bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan materi, tetapi dari kedamaian batin. Dengan menjaga gaya hidup sederhana, mereka dapat menyisihkan lebih banyak uang untuk tujuan jangka panjang. Hal ini tidak hanya membantu mereka membangun kekayaan, tetapi juga memberikan ketenangan pikiran, karena mereka tidak terbebani oleh hutang konsumtif. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang ketiga adalah berinvestasi pada pendidikan anak.
Salah satu prioritas terbesar dalam keluarga Tionghoa adalah pendidikan. Mereka percaya bahwa pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Tidak heran banyak keluarga yang rela mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk memastikan anak-anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik. Prinsip ini tidak hanya tentang mengejar gelar akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan dunia kerja. Misalnya, banyak orang tua Tionghoa mendorong anak-anak mereka untuk mempelajari keterampilan seperti akuntansi, teknologi, dan bahasa asing yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain pendidikan formal, keluarga Tionghoa juga fokus pada pembelajaran informal. Anak-anak diajarkan etika kerja, tanggung jawab finansial, dan nilai-nilai keluarga sejak dini. Hal ini membentuk mentalitas yang tangguh dan adaptif terhadap perubahan ekonomi. Pentingnya pendidikan juga terlihat dari bagaimana mereka memandang biaya sekolah bukan sebagai pengeluaran, tetapi sebagai investasi jangka panjang. Mereka percaya bahwa pendidikan yang baik akan membuka peluang karir yang lebih baik dan membantu anak-anak mencapai kemandirian finansial. Dalam jangka panjang, investasi ini seringkali memberikan hasil yang signifikan. Anak-anak yang dididik dengan baik tidak hanya dapat membangun karir yang sukses, tetapi juga membantu meningkatkan status ekonomi keluarga mereka, menciptakan siklus kemajuan yang berkelanjutan. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya yang keempat adalah diversifikasi sumber pendapatan. Orang Tionghoa dikenal sangat pandai dalam mendiversifikasi sumber pendapatan. Mereka tidak hanya bergantung pada satu pekerjaan atau bisnis, tetapi mencari cara lain untuk menghasilkan uang, seperti investasi properti, saham, atau usaha sampingan. Prinsip ini didasarkan pada filosofi jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, mereka dapat mengurangi resiko kehilangan pendapatan jika salah satu sumber mengalami gangguan. Dalam praktiknya, banyak orang Tionghoa yang memulai usaha kecil-kecilan di samping pekerjaan utama mereka. Misalnya, membuka toko kelontong, menjalankan bisnis online, atau bahkan menawarkan jasa keterampilan khusus seperti menjahit atau memasak. Diversifikasi juga mencakup investasi jangka panjang. Mereka sering kali berinvestasi dalam properti atau aset lain yang memiliki potensi untuk meningkat nilainya seiring waktu. Pendekatan ini membantu mereka membangun portofolio kekayaan yang stabil. Dengan mendiversifikasi pendapatan, mereka tidak hanya memastikan keamanan finansial, tetapi juga menciptakan peluang untuk terus berkembang. Pendekatan ini menjadi salah satu alasan utama mengapa komunitas Tionghoa mampu bertahan dan tumbuh dalam berbagai situasi ekonomi. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang kelima adalah memanfaatkan jaringan sosial untuk mendukung keuangan. Jaringan sosial adalah aset berharga dalam budaya Tionghoa. Mereka sangat menghargai hubungan keluarga, teman, dan komunitas, serta sering memanfaatkannya untuk mendukung kesuksesan finansial. Konsep ini dikenal dengan istilah guangxi. Dalam praktiknya, guangxi mencakup saling membantu dalam bentuk pinjaman, peluang bisnis, atau dukungan moral. Banyak bisnis Tionghoa yang berkembang karena hubungan baik dengan pelanggan, mitra, atau bahkan pesaing mereka. Keluarga besar sering menjadi sumber utama dukungan finansial. Misalnya dalam memulai bisnis, anggota keluarga biasanya saling membantu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga atau berbagi sumber daya seperti tempat usaha. Nilai-nilai ini juga mendorong mereka untuk menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan mitra bisnis. Mereka percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan yang sukses, baik secara pribadi maupun profesional. Dengan memanfaatkan jaringan sosial, orang Tionghoa tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga membangun reputasi yang baik dalam komunitas mereka. Pendekatan ini menciptakan siklus positif yang membantu mereka terus berkembang. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya yang keenam adalah disiplin dalam membuat anggaran. Membuat anggaran adalah kebiasaan yang melekat dalam gaya hidup orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa untuk mencapai tujuan finansial, penting untuk mengetahui dengan jelas kemana uang mereka pergi. Dalam membuat anggaran, mereka cenderung memisahkan kebutuhan primer, sekunder, dan hiburan.
Hal ini membantu mereka untuk memastikan bahwa pengeluaran mereka seimbang dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Mereka juga sering menggunakan anggaran sebagai alat untuk melacak kemajuan terhadap tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, memulai bisnis, atau menyekolahkan anak. Dengan demikian, anggaran menjadi peta yang memandu mereka menuju kesuksesan finansial. Selain itu, mereka menggunakan anggaran untuk menghindari hutang yang tidak perlu. Dengan merencanakan pengeluaran secara hati-hati, mereka dapat memastikan bahwa mereka hidup sesuai kemampuan mereka tanpa bergantung pada kartu kredit atau pinjaman konsumtif. Kedisiplinan ini tidak hanya membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik, tetapi juga memberikan rasa kontrol dan ketenangan dalam menghadapi situasi keuangan yang tidak terduga. Anggaran menjadi alat yang sederhana tetapi sangat efektif dalam membangun kekayaan. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang ketujuh adalah fokus pada investasi jangka panjang. Orang Tionghoa dikenal sangat sabar dalam hal keuangan, terutama dalam berinvestasi. Mereka lebih memilih investasi jangka panjang yang memberikan hasil stabil daripada mencoba meraih keuntungan cepat melalui spekulasi beresiko tinggi. Prinsip ini memungkinkan mereka membangun kekayaan secara bertahap namun konsisten. Investasi jangka panjang seperti properti, saham blue chip, atau bisnis keluarga sering menjadi pilihan utama. Properti misalnya dianggap sebagai aset yang selalu memiliki nilai, sehingga banyak keluarga Tionghoa yang menjadikannya prioritas dalam alokasi dana mereka. Kesabaran ini juga didukung oleh pemahaman mendalam terhadap pasar dan risiko. Sebelum melakukan investasi, mereka cenderung melakukan penelitian menyeluruh untuk memastikan bahwa keputusan mereka berdasarkan data dan bukan sekedar intuisi. Orang Tionghoa juga memahami pentingnya waktu dalam menghasilkan keuntungan dari investasi. Mereka tidak tergoda untuk menjual aset mereka dengan cepat meskipun nilainya meningkat. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk menunggu hingga investasi tersebut mencapai potensi maksimal. Pendekatan jangka panjang ini tidak hanya membantu mereka menghindari kerugian besar, tetapi juga membangun portofolio yang kokoh. Kebiasaan ini menjadi alasan mengapa banyak orang Tionghoa dapat mempertahankan kekayaan mereka bahkan dalam situasi ekonomi yang sulit. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang ke-8 adalah berwirausaha sebagai jalan hidup. Berwirausaha adalah bagian penting dari budaya keuangan orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa memiliki bisnis sendiri memberikan kebebasan finansial dan peluang lebih besar untuk membangun kekayaan dibandingkan dengan bekerja untuk orang lain. Banyak orang Tionghoa yang memulai bisnis kecil-kecilan sebagai langkah awal, seperti membuka toko, restoran, atau usaha jasa. Mereka memahami bahwa memulai dari hal kecil adalah cara terbaik untuk belajar, membangun modal, dan mengurangi resiko. Kebiasaan ini juga didukung oleh keberanian mengambil resiko yang diperhitungkan. Sebelum memulai bisnis, mereka biasanya melakukan perencanaan matang dan memanfaatkan jaringan keluarga atau komunitas untuk mendapatkan dukungan finansial maupun non-finansial. Selain itu, mereka sangat fokus pada pelanggan. Memberikan pelayanan terbaik dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan dianggap sebagai kunci utama dalam menjaga kelangsungan bisnis mereka. Ini juga menjadi alasan mengapa banyak bisnis yang dikelola oleh orang Tionghoa bertahan dalam jangka panjang. Dengan berwirausaha, mereka tidak hanya menciptakan sumber pendapatan baru, tetapi juga membuka peluang kerja bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa wirausaha tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi komunitas mereka. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya yang ke-9 adalah menghindari hutang konsumtif. Hutang konsumtif adalah salah satu hal yang paling dihindari oleh orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa hidup bebas dari hutang adalah salah satu langkah terpenting untuk mencapai kemandirian finansial. Dalam praktiknya, mereka lebih memilih untuk membeli barang secara tunai daripada menggunakan kartu kredit atau pinjaman konsumtif. Jika harus berhutang, mereka memastikan bahwa hutang tersebut digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti memulai bisnis atau membeli aset yang nilainya meningkat. Pandangan ini juga diajarkan kepada anak-anak sejak dini.
Mereka diajarkan untuk hidup sesuai kemampuan dan tidak tergoda oleh keinginan membeli barang-barang yang tidak benar-benar dibutuhkan. Orang Tionghoa juga sangat berhati-hati dalam mengelola hutang mereka. Mereka selalu memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu untuk menghindari bunga tinggi yang dapat menjadi beban finansial. Dengan menghindari hutang konsumtif, mereka tidak hanya menjaga kestabilan keuangan, tetapi juga memberikan ruang lebih besar untuk menabung dan berinvestasi. Hal ini membantu mereka membangun kekayaan tanpa tekanan hutang yang berlebihan. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya yang ke-10 adalah berinvestasi pada properti. Investasi properti merupakan salah satu kebiasaan finansial yang sangat umum di kalangan orang Tionghoa. Mereka percaya bahwa properti adalah aset yang tidak hanya memberikan keamanan finansial, tetapi juga potensi keuntungan besar di masa depan. Banyak keluarga Tionghoa yang memprioritaskan pembelian rumah sebagai langkah pertama dalam membangun kekayaan. Properti dianggap sebagai simbol stabilitas dan keamanan, sehingga mereka rela berhemat untuk mencapai tujuan ini. Selain rumah tinggal, mereka juga berinvestasi dalam properti komersial, seperti ruko atau apartemen yang dapat disewakan. Pendapatan pasif dari properti ini menjadi salah satu sumber pendapatan jangka panjang yang stabil. Mereka juga sangat selektif dalam memilih lokasi properti. Lokasi strategis dengan potensi kenaikan nilai tinggi menjadi faktor utama dalam keputusan investasi mereka. Dengan demikian, mereka memastikan bahwa investasi mereka menghasilkan imbal hasil yang optimal. Pendekatan ini tidak hanya membantu mereka membangun kekayaan, tetapi juga memberikan jaminan untuk generasi berikutnya. Properti sering diwariskan kepada anak-anak sebagai bentuk warisan yang bernilai tinggi. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang ke-11 adalah menjaga gaya hidup sederhana. Kesederhanaan adalah salah satu nilai utama yang dipegang oleh orang Tionghoa dalam pengelolaan keuangan. Mereka cenderung hidup di bawah kemampuan finansial mereka, meskipun memiliki penghasilan yang besar. Kebiasaan ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka ke dalam tabungan atau investasi. Gaya hidup sederhana terlihat dari cara mereka memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Barang-barang mewah dan merek mahal jarang menjadi fokus mereka, kecuali jika benar-benar diperlukan atau memiliki nilai investasi. Kesederhanaan ini juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak di rumah daripada makan di luar, atau menggunakan transportasi umum daripada membeli kendaraan pribadi jika tidak mendesak. Langkah-langkah kecil ini membantu mereka menghemat pengeluaran tanpa mengorbankan kualitas hidup. Orang Tionghoa juga percaya bahwa hidup sederhana tidak hanya tentang pengelolaan keuangan, tetapi juga tentang sikap mental. Dengan tidak terobsesi pada kemewahan, mereka dapat lebih fokus pada tujuan jangka panjang dan menghindari tekanan sosial untuk selalu tampil kaya. Gaya hidup sederhana ini diwariskan pada generasi berikutnya melalui pendidikan keluarga. Anak-anak diajarkan untuk menghargai uang dan memahami pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini, sehingga kebiasaan ini terus berlanjut dalam keluarga mereka. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang ke-12 adalah membangun hubungan baik dalam bisnis. Orang Tionghoa sangat menghargai pentingnya hubungan baik atau guangxi dalam dunia bisnis. Konsep ini mengacu pada jaringan sosial yang saling mendukung dan memberikan keuntungan satu sama lain. Kebiasaan ini membantu mereka menciptakan peluang finansial yang lebih besar. Dalam membangun hubungan ini, mereka mengutamakan kepercayaan dan saling menghormati. Hubungan bisnis tidak hanya dipandang sebagai transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ikatan jangka panjang yang berlandaskan rasa saling percaya. Orang Tionghoa sering menggunakan acara sosial seperti makan malam atau perayaan untuk memperkuat hubungan dengan rekan bisnis mereka. Kesediaan untuk berbagi waktu dan sumber daya ini membuat mereka lebih dihormati dalam komunitas bisnis. Membangun hubungan baik juga membantu mereka mendapatkan akses ke informasi dan sumber daya yang sulit diperoleh secara individu. Dengan jaringan yang kuat, mereka dapat memanfaatkan peluang bisnis lebih efektif dan mengurangi resiko kegagalan.
Kebiasaan ini menunjukkan bahwa kesuksesan finansial tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada kemampuan untuk bekerja sama dan membangun hubungan yang bermanfaat bagi semua pihak. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya yang ke-13 adalah mengajarkan nilai uang kepada anak sejak dini. Orang Tionghoa sangat fokus pada pendidikan keuangan untuk anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa pengelolaan keuangan yang baik harus diajarkan sejak usia dini agar menjadi kebiasaan yang melekat seumur hidup. Anak-anak diajarkan untuk menabung dari uang saku mereka. Kebiasaan ini tidak hanya mengajarkan mereka pentingnya menabung, tetapi juga membantu mereka memahami konsep nilai uang dan pengorbanan untuk mencapai tujuan. Selain itu, orang Tionghoa sering melibatkan anak-anak dalam diskusi keuangan keluarga. Mereka diajarkan untuk memahami pengeluaran rumah tangga seperti biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan investasi. Hal ini memberikan anak-anak wawasan praktis tentang cara mengelola keuangan. Pendidikan ini juga mencakup pelajaran tentang tanggung jawab. Misalnya, anak-anak diajarkan untuk tidak meminjam uang kecuali dalam keadaan darurat dan selalu melunasi hutang mereka tepat waktu. Dengan mengajarkan nilai uang sejak dini, mereka memastikan bahwa generasi berikutnya memiliki dasar keuangan yang kuat. Hal ini membantu menciptakan siklus positif dalam pengelolaan keuangan keluarga mereka. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya yang ke-14 adalah mencari peluang di segala situasi. Orang Tionghoa dikenal sebagai individu yang selalu mencari peluang, bahkan dalam situasi yang sulit. Mereka percaya bahwa setiap tantangan bisa menjadi peluang jika dihadapi dengan kreativitas dan kerja keras. Kebiasaan ini terlihat dalam cara mereka memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan nilai. Misalnya, mereka bisa melihat potensi bisnis dalam sesuatu yang dianggap biasa oleh orang lain, seperti mengubah limbah menjadi produk bernilai jual. Mereka juga sangat adaptif terhadap perubahan. Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, mereka dengan cepat menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk tetap bertahan dan berkembang. Fleksibilitas ini memungkinkan mereka untuk terus tumbuh di berbagai kondisi. Selain itu, mereka cenderung mengambil resiko yang diperhitungkan. Dengan analisis yang matang, mereka dapat meminimalkan kerugian sambil memaksimalkan potensi keuntungan dari peluang yang mereka temukan. Kebiasaan ini mengajarkan bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang bekerja keras, tetapi juga tentang berpikir cerdas dan berani mengambil inisiatif dalam situasi apapun. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang ke-15 adalah menghargai pendidikan sebagai investasi. Pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam kebiasaan finansial orang Tionghoa. Mereka memandang pendidikan bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang yang memberikan hasil berlipat ganda. Orang Tionghoa rela mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka untuk pendidikan anak-anak mereka. Mereka percaya bahwa pendidikan yang baik membuka pintu untuk peluang karir dan bisnis yang lebih besar di masa depan. Selain pendidikan formal, mereka juga mendukung anak-anak untuk belajar keterampilan praktis, seperti manajemen keuangan, kewirausahaan, atau bahasa asing. Hal ini memberikan anak-anak keunggulan kompetitif dalam dunia yang semakin global. Pentingnya pendidikan juga tercermin dalam budaya membaca yang kuat. Mereka sering menghabiskan waktu untuk membaca buku atau mengikuti seminar untuk meningkatkan pengetahuan mereka, baik dalam hal keuangan maupun bidang lain. Dengan menghargai pendidikan, mereka tidak hanya menciptakan individu yang kompeten, tetapi juga memperkuat fondasi keuangan keluarga mereka untuk generasi berikutnya. Pendidikan menjadi aset tak ternilai yang terus memberikan manfaat sepanjang hidup. Kemudian, kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya yang ke-16 adalah membiasakan menabung sebelum membelanjakan uang. Kebiasaan finansial utama orang Tionghoa adalah menabung terlebih dahulu sebelum membelanjakan uang. Prinsip ini memastikan bahwa mereka selalu memiliki dana cadangan untuk kebutuhan mendesak atau investasi di masa depan. Filosofi ini mengajarkan pentingnya hidup dengan cara yang terencana dan terorganisir. Ketika menerima penghasilan, mereka biasanya langsung mengalokasikan sebagian untuk tabungan. Besarannya bisa mencapai 20-30% dari pendapatan.
tergantung pada kebutuhan dan target finansial mereka. Dengan cara ini, mereka memastikan pengeluaran tidak pernah melampaui kemampuan mereka. Orang Tionghoa juga sering membuat berbagai jenis tabungan sesuai dengan tujuannya, seperti tabungan pendidikan, tabungan investasi, dan tabungan pensiun. Strategi ini membantu mereka memprioritaskan pengeluaran dengan lebih efektif dan memastikan bahwa setiap kebutuhan finansial di masa depan sudah direncanakan. Kebiasaan menabung ini juga ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, dengan memberikan celengan dan mengajarkan mereka menyisihkan sebagian dari uang saku. Anak-anak belajar untuk hidup hemat dan menghargai pentingnya perencanaan keuangan. Menabung sebelum membelanjakan uang menciptakan rasa aman finansial dan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat. Dengan disiplin ini, orang Tionghoa mampu membangun kekayaan mereka secara perlahan tetapi pasti. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang ke-17 adalah memanfaatkan waktu sebagai modal utama. Orang Tionghoa memiliki pandangan yang kuat bahwa waktu adalah aset yang paling berharga. Mereka percaya bahwa penggunaan waktu yang efisien adalah kunci utama untuk mencapai kesuksesan finansial. Dengan memanfaatkan setiap peluang yang ada, mereka dapat menghasilkan keuntungan maksimal. Mereka cenderung menghindari kebiasaan yang membuang-buang waktu, seperti bermalas-malasan atau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Sebaliknya, mereka lebih memilih untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan keterampilan baru. Dalam menjalankan bisnis, mereka seringkali menggabungkan berbagai aktivitas untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya, mereka menggunakan waktu perjalanan untuk berdiskusi tentang rencana bisnis atau membaca buku tentang pengembangan diri. Orang Tionghoa juga sangat menghargai waktu orang lain. Dalam budaya bisnis mereka, ketepatan waktu adalah salah satu bentuk penghormatan. Dengan menjalankan bisnis secara profesional, mereka membangun reputasi yang baik di mata klien dan rekan kerja. Dengan menjadikan waktu sebagai modal utama, mereka dapat bekerja lebih efektif dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang. Prinsip ini memungkinkan mereka untuk terus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keuangan. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang ke-18 adalah berinvestasi pada properti. Investasi pada properti adalah salah satu kebiasaan finansial yang sangat populer di kalangan orang Tionghoa. Mereka melihat properti sebagai bentuk investasi jangka panjang yang stabil dan relatif aman dari fluktuasi pasar. Properti dianggap memiliki nilai yang selalu meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, mereka seringkali membeli tanah atau bangunan sebagai aset untuk diwariskan kepada generasi berikutnya atau sebagai sumber pendapatan pasif melalui penyewaan. Sebelum membeli properti, orang Tionghoa biasanya melakukan penelitian yang mendalam. Mereka mempertimbangkan lokasi, potensi pertumbuhan nilai, dan aksesibilitas untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan keuntungan maksimal. Selain itu, mereka seringkali menggunakan strategi pembiayaan yang cerdas. Misalnya, mereka lebih memilih membayar sebagian besar properti secara tunai untuk mengurangi beban hutang, atau mencari pinjaman dengan suku bunga rendah. Kebiasaan ini menunjukkan bahwa investasi pada properti bukan hanya tentang memiliki aset fisik, tetapi juga tentang membangun kekayaan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang hati-hati dan terencana, mereka dapat memaksimalkan hasil dari investasi ini. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya yang ke-19 adalah tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Orang Tionghoa sangat memahami pentingnya diversifikasi sumber pendapatan. Mereka percaya bahwa bergantung pada satu sumber penghasilan adalah resiko besar yang harus dihindari. Oleh karena itu, mereka selalu mencari cara untuk menciptakan aliran pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan ini bisa berasal dari usaha sampingan, investasi, atau properti sewaan. Dengan memiliki beberapa sumber pendapatan, mereka dapat menghadapi situasi ekonomi yang tidak menentu dengan lebih percaya diri. Kebiasaan ini juga membantu mereka mengelola keuangan dengan lebih baik. Jika salah satu sumber pendapatan mengalami penurunan, mereka masih memiliki sumber lain untuk menopang kebutuhan finansial mereka. Diversifikasi ini juga menunjukkan fleksibilitas mereka dalam menghadapi perubahan pasar.
Dengan memiliki berbagai jenis penghasilan, mereka dapat memanfaatkan peluang di berbagai sektor, seperti perdagangan, teknologi, atau properti. Dengan tidak bergantung pada satu sumber pendapatan, mereka menciptakan fondasi finansial yang lebih kuat dan stabil. Hal ini memungkinkan mereka untuk terus berkembang secara ekonomi tanpa terlalu khawatir terhadap resiko. Kemudian kebiasaan finansial orang Tionghoa yang membuat mereka cepat kaya, yang ke-20 atau yang terakhir adalah menghormati prinsip kebersamaan. Orang Tionghoa percaya bahwa kebersamaan adalah salah satu faktor penting dalam mencapai kesuksesan finansial. Mereka seringkali bekerja sama dengan keluarga atau komunitas untuk mengembangkan usaha atau mencapai tujuan keuangan bersama. Prinsip kebersamaan ini tercermin dalam cara mereka mendukung satu sama lain. Misalnya, anggota keluarga yang lebih mampu secara finansial sering membantu anggota lain yang sedang memulai bisnis atau menghadapi kesulitan. Selain itu, mereka juga seringkali mengadakan pertemuan keluarga untuk mendiskusikan rencana keuangan bersama. Langkah ini membantu memastikan bahwa semua anggota keluarga memiliki pemahaman yang sama dan dapat saling mendukung. Dalam komunitas bisnis, prinsip ini diwujudkan melalui kerjasama antar rekan bisnis. Mereka membentuk jaringan yang saling menguntungkan, sehingga dapat menciptakan peluang baru dan memperkuat posisi mereka di pasar. Dengan menghormati prinsip kebersamaan, mereka tidak hanya mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga menciptakan hubungan yang erat dan harmonis. Prinsip ini menjadi pondasi yang kuat untuk membangun kekayaan secara kolektif. Kebiasaan finansial orang Tionghoa yang telah kita bahas tidak hanya mengajarkan tentang cara mengelola uang, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang filosofi hidup mereka. Dengan memadukan prinsip-prinsip seperti disiplin, kerja keras, dan kebersamaan, mereka mampu menciptakan pondasi finansial yang kuat dan berkelanjutan. Ini adalah bukti bahwa kekayaan tidak hanya soal materi, tetapi juga tentang pola pikir dan kebiasaan yang diterapkan secara konsisten. Dari cara mereka berinvestasi, mengatur pengeluaran, hingga menghormati waktu dan hubungan dengan sesama, semua kebiasaan ini menunjukkan pentingnya hidup dengan perencanaan yang matang. Hal ini menjadi pelajaran berharga bahwa siapa saja yang ingin mencapai kesuksesan finansial tidak perlu meniru segalanya, tetapi mengambil inspirasi dari prinsip-prinsip mereka dapat memberikan dampak positif pada kehidupan keuangan kita. Akhirnya, semua ini menunjukkan bahwa kesuksesan finansial adalah hasil dari usaha yang berkelanjutan, bukan keberuntungan semata. Dengan mengadopsi kebiasaan yang tepat dan menerapkannya secara disiplin, kita semua memiliki peluang untuk membangun kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi, mulailah dari sekarang untuk mengembangkan kebiasaan finansial yang sehat. Dan siapa tahu kesuksesan besar mungkin sudah menanti Anda di masa depan. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jojolok Finance. Wassalam.